Tabik pun, Ya pun. selamat datang di Suara Bela, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Baiklah, bersama saya Fian Aldi. Kali ini saya akan membawakan podcast dengan judul Tugas Pokok dan Fungsi Frontliner Kantor Pelayanan Pajak. Baik, bersama saya telah hadir petugas helpdesk dari KPP Madya Bandar Lampung, Mas Chandra. Selamat datang Mas Chandra. Selamat datang. Selamat datang. Iya, kemudian ada petugas TPT atau kita menyebutnya tempat pelayanan terpadu di kantor pajak, itu ada Mbak Dinda. Ya. Selamat datang Mbak Dinda. Datang. Iya, jadi kita di sini santai-santai aja nih, Mas Chandra sama Mbak Dinda. Siap. Jadi kita mau sharing-sharing aja terkait dengan tugas pegawai pajak nih, khususnya untuk yang di garda terdepan, yaitu di pelayanannya seperti itu. Pertama-tama mungkin boleh kenalan dulu kali ya Mas ya. Boleh dari Mas Chandra disebutkan namanya dan jabatannya. Boleh Mas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Tirananto. Saya sebagai penyuluh pajak di KPP Madya Bandar Lampung. Terima kasih. Ya, kemudian selanjutnya ada Mbak Dinda. Boleh Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Reskia Sakina. Saya pelaksana seksi pelayanan KPP Madya Bandar Lampung. Oke. Mas Chandra sendiri udah menjadi petugas helpdesk sejak berapa lama nih, Mas? Oh, baik. Sebelum menjadi penyuluh di KPP Madya Bandar Lampung, ya kira-kira sudah 3 tahun 10 bulan ya. Sebelumnya saya sudah penempatan di KPP Pratama Kota Bumi. Ya. Itu dan kebetulan juga di Paslon 1. Jadi otomatis Paslon 1. kalau zaman dulu sebelum SMO ya, sebelum adanya penyuluh, jabatan fungsional penyuluh, Paslon 1 itu berkecimpung di helpdesk. Gitu. Oke. Helpdesk, penyuluhan dan sebagainya. Yang sekarang beralih fungsi menjadi tugasnya itu diemban oleh fungsional penyuluh. Seperti itu. Oke, jadi untuk kawan pajak nih yang masih awam tentang istilah-istilah ini, mungkin nanti bisa tanya di kolom komen ya, gitu. Jadi ada fungsional penyuluh. Jadi tugas helpdesk ini itu ada tugas khususnya sendiri. Maksudnya ada jabatan khususnya sendiri, yaitu adalah fungsional penyuluh pajak. Seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Iya. Kemudian kalau Mbak Dinda, udah berapa lama Mbak Dinda untuk di TPT? Kalau saya penempatan awal itu tahun 2017. 2017. Juli 2017 langsung di seksi pelayanan, langsung jadi Langsung petugas jadi TPT. petugas TPT. Iya, dari Oh. Juli 2017 sampai Agustus 2020. 2020. Jadi 3 tahun lebih, 3 tahun lebih jadi petugas TPT di KPP Pratama Teluk Betung. Baik, udah 3 tahunan ya Mbak ya? Iya, Wah, 3 berarti tahun. udah ngerasain lah manis pahitnya ya. Iya, manis pahitnya. Di TPT itu gimana? Iya, Jadi benar. bisa lah kita cerita-cerita di sini ya Mbak ya. Bisa. Kemudian Mas Chandra nih, kalau untuk kompetensi minimalnya untuk petugas helpdesk itu kira-kira seperti apa ya Mas ya? Oke, baik. Kompetensi minimal untuk helpdesk, namanya helpdesk kan terutama ya kalau wajib pajak itu punya masalah, pasti menghubungi helpdesk ya. Iya. Entah itu masalahnya itu tentang peraturan, entah itu tentang aplikasi. Iya. Ya. Jadi paling tidak minimal adalah aturan utama itu ada 3, KUP, PPH, dan PPN. Nah, kalau saya jabarkan banyak banget. Itu apa? Nah, paling enggak dasar-dasarnya seperti dari yang paling inilah. Yang paling dasar kayak syarat pendaftaran NPWP itu apa saja, baik OP maupun badan ya. Terus pelaporannya seperti apa, pembayarannya kita juga harus tahu. Nah, untuk pelaporan sendiri ada, kalau dulu kan masih manual ya, kita ngisi ini ya, ngisi formulir SPT-nya. Sekarang by aplikasi, jadi kita harus tahu cara installnya itu seperti apa. Jadi macam-macam. Iya. Ya, memang dan tidak semua materi itu kita bisa tahu. Jadi banyak yang kita tahu itu dengan ini sering berjalan waktu ya. Berdasarkan pengalaman ya Mas Chandra. Betul ya. sekali. Oh, ternyata ada case baru. Oh, ini seperti apa? Kita
belajar lagi dan memang belajar itu terutama untuk di helpdesk itu tidak bisa berhenti untuk dalam satu titik, itu harus berkesinambungan, berkelanjutan seperti itu. Oke, menarik banget ya kawan pajak ya. Jadi emang kita untuk tugas helpdesk kita tuh emang kompetensinya mulai dari undang-undang yang berlaku seperti PPH, KUP, PPN, kemudian bahkan peraturan-peraturan terbaru misalnya insentif perpajakan itu semuanya harus dipahami ya, Mas Chandra ya untuk petugas helpdesk. Jadi emang pekerjaan yang sangat menarik ya Mas Chandra ya. Betul. Dan saya tambahin ya. Iya, boleh. Ada untuk peraturan tertentu wajib pajak itu sudah tahu duluan. Pak, ini aturan ini seperti apa? Padahal aturan tersebut yang kalian terbaru itu undang-undang harmonisasi perpajakan ya, peraturan perpajakan itu pun belum disahkan, nomornya belum keluar, wajib pajak sudah banyak menanya. Ya, itu terutama untuk KPP Madya ya. Iya. Jadi memang harus belajar terus. Jadi mungkin tantangannya itu mungkin wajib pajak malah bisa lebih advance daripada kita gitu ya, Mas Chandra ya. Jadi memang kita harus terus belajar. Harus terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Jadi meskipun kita udah kerja ya tetap belajarnya nggak berhenti. Peraturan juga baru-baru terus. Betul, karena sangat dinamis sekali peraturan ini. Oke. Baik, mungkin itu aja ya Mas Chandra ya kompetensinya. Dulu, Kemudian selanjutnya ke Mbak Dinda nih. Kalau untuk tugas TPT itu kompetensi minimalnya seperti apa, Mbak Dinda? Kalau petugas TPT itu kompetensi minimalnya paling kita harus misalnya tuh dalam melayani wajib pajak itu harus dengan cepat, tepat dan akurat. Terus komunikasi sih yang lebih penting. Komunikasi kalau misalnya kita gimana ya? Kalau misalnya komunikasi dengan WP-nya nggak bagus bisa bikin WP-nya marah gitu. Banyak kayak gitu, saya salah paham takutnya. Kalau TPT itu kan paling kan kita belajarnya secara teknis kan. Misalnya dalam menerima permohonan bagaimana. Jadi kita masih bisa belajar juga sih dengan senior-senior terdahulu gitu aja sih kalau TPT. Yang pentingnya sih komunikasinya aja. Komunikasinya sama yang dalam apalagi kompetensi dalam melayaninya. Mungkin dari communication skill-nya, kemudian cara menyelesaikan masalah itu di petugas TPT ya, sama petugas helpdesk juga ya Mas Chandra ya. Betul. Jadi emang seru-seru banget nih tugas-tugasnya ya, dari petugas helpdesk sama petugas TPT gitu. Kemudian nih Mas, untuk layanan unggulan nih, kita kan sebagai DJP tentu ada nih layanan-layanan unggulan yang diberikan kepada wajib pajak gitu. Kalau misal dari helpdesk sendiri itu Mas, itu apa yang membedakan, katakanlah ada helpdesk di pelayanan publik lainnya gitu. Misal kalau di pajak ini apa layanan unggulannya seperti itu? Baik. Perlu ini ya sekedar informasi. Tahun-tahun yang lalu sebelum 2021 itu layanan unggulannya itu ada 4. Ada pemberlakuan, ada surat keterangan fiskal, terus cetak itu SPPT ya, terus yang terakhir ada surat keterangan domisili. Nah, sekarang diperbarui dengan SE 36 tahun 2021. Jadi ada cuma dua saja sekarang. Dua aja. Ya, pendahuluan masih tetap, tapi jangka waktunya yang dulunya 30 hari itu di SE 36 2021 itu dipersingkat lagi. Jadi cuma 21 hari. 21 hari. Ya. Terus untuk SKF itu SKF juga ada 2. Ya, sekarang kan sistemnya online ya. Iya. Ya, apalagi kalau kalian pajak pasti sudah tahu namanya DJP online. Ya. Kalau mengajukan lewat DJP online, SKF itu bisa langsung jadi. Betul, selama syaratnya memenuhi. Terus tapi jika lewat manual itu 3 hari sejak pengajuan. Jadi manual lewat TPT. Ya. Mungkin itu udah mencakup ya layanan unggulan di pelayanan ya Mas Chandra ya. Mulai dari TPT sama helpdesk gitu. Ya, terus tuh ya ini kita mengingatkan juga ya Mas Chandra ya. Kita punya website www.pajak.go.id. Di situ kita pelayanan 24 jam, kemudian nanti wajib pajak udah bisa ngakses banyak layanan ya Mas Chandra ya, Mbak Cinda ya. Jadi kita nggak perlu ke kantor pajak atau nggak perlu ribet-ribet lah datang ke kantor pajak seperti langsung itu. Buka website itu aja. Iya benar, bisa dari HP, bisa dari laptop. Baik, itu untuk layanan unggulannya. Kemudian mungkin ke Mbak Dinda ya. Mbak Dinda nih, jadi
Mbak Dinda kan pernah menjadi petugas TPT di KPP Pratama. Iya, pernah. Nah, jadi KPP Pratama yaitu KPP Pratama Teluk Betung ya, Mbak ya, sebelum dileburkan sebelum dihapuskan bahasanya. Jadi kita mau tahu nih perbedaan di KPP Madya sama KPP Pratama itu seperti apa sih Mbak untuk layanan di TPT? Oh iya, kalau KPP Pratama dan KPP Madya lebih bedanya itu di antrian sih, antrian wajib pajaknya. Iya, kalau di KPP Madya itu lebih sedikit antriannya dibanding KPP Pratama. Terus WP-WP-nya juga kalau misalnya mengajukan pendaftaran NPWP kan sekarang udah online tuh. Tapi kalau untuk KPP Madya, pendaftaran NPWP-nya itu cuman yang diterimanya itu khusus badan cabang. Badan cabang. Yang badannya itu pusatnya di KPP Madya. Jadi kalau misalnya untuk orang pribadi sama badan pusat itu nggak nerima gitu ya KPP Madya, tapi nggak ada di tindak lanjutnya itu. Terus untuk pelaporan SPT, kalau KPP Madya itu udah diwajibin elektronik. Iya, jadi kalau untuk KPP Madya dia bisa lapornya tuh lewat e-filing atau enggak e-bupot. Cuman dikit jadi yang untuk lapor langsung paling pasal 22 gitu. Kalau KPP Pratama kan masih ada yang manual. Itu sih bedanya. Mungkin itu bedanya. Bedanya banyak kan gitu. Jadi emang dari banyaknya WP, kemudian banyak antrian, kemudian layanan-layanan juga kita terus berinovasi lah ya, Mas Chandra ya. Jadi kita emang udah kebanyakan online, jadi lebih dikit lah wajib pajak yang harus ke kantor pajak gitu ya Mbak Dinda ya. Mungkin itu untuk perbedaannya untuk TPT. Kalau helpdesk gimana nih Mas? Giliran helpdesk ya? Iya. Kalau helpdesk sendiri kita bedanya sama TPT. Kalau TPT orang datang itu menyerahkan formulir, diterima, selesai. Nah, kalau helpdesk itu jauh lebih kompleks. Dan pasti yang datang ke helpdesk itu orang WP yang punya masalah. Masalah ya Mas. Ya, namanya manusia ya. Walaupun itu dalam satu wilayah ya, orang yang manusia yang dalam satu keluarga pun kakak beradik itu beda sifat. Apalagi beda wilayah ya. Bandar Lampung, kebetulan dulu saya di Kota Bumi. Ya, itu jauh banget. Kalau dulu ya dari WP-nya sendiri. Kota Bumi WP-nya itu sekitar puluhan ribu. Sekarang Madya itu sekitar 2.000. Jauh lebih dikit. Betul. Terus dari tingkat ini ya pemahaman. WP Madya itu jauh pintar-pintar. Bahkan kami pun seringkali seperti yang sudah saya utarakan tadi, peraturan-peraturan yang belum kami tahu mereka sudah tahu duluan. Gitu. Jadi memang harus lebih belajar lagi. Harus terus ya kalau update ya. Betul. Chandra ya. Kalau perbandingan kalau dulu itu ya sekitar ya paling 10%. Kita tahu tentang pajak kita bisa sudah bisa menghandle. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, kita harus maksimal terus 100%, ya, 110%. Ya tambah terus ya. Ya karena seiring dinamisasi itu ya peraturan ada lagi kita harus terus membaca. Oke. Mungkin karakteristiknya ya Mas Chandra. Betul, ya, dari sifat-sifatnya, kemudian pengetahuan tentang perpajakannya itu yang membedakan antara KPP Madya dan KPP Pratama. Untuk wajib pajaknya ya, kawan pajak ya. Terutama karakteristik. Kalau untuk antrian sih hampir sama kayak TPT. Hampir sama ya. Kalau dulu di KPP Pratama ya banyak. Kadang bahkan kalau bisa lebih dari 20 sehari ya terpaksa tidak cukup satu helpdesk yang ada maju. Iya. Minimal 2 bahkan 3. Kalau zaman dulu ya. Sekarang dengan satu helpdesk ya bisa cukup. Oke. Kemudian selanjutnya nih, ini dilihat dari pengalaman bekerja. Jadi ada nggak sih Mas Chandra, Mbak Dinda, apa pengalaman yang berkesan gitu selama menjalankan tugas sebagai petugas TPT atau petugas helpdesk? Mungkin bisa dari Mbak Dinda dulu. Kalau aku pengalaman yang berkesan itu pasti kalau di TPT itu kan kita ketemu sama WP ya. Iya. Jadi bermacam-macam sifat orang gitu. Ya udah tahu, jadi nggak bosan gitu loh ketemu WP itu, maksudnya itu kan. Jadi kita tahu gimana cara menghadapi WP yang kalau misalnya dia
nggak tahu apa-apa kan kita bantu. Kalau saya WP-nya marah-marah, oh kita harusnya ini harus diam dulu kan, kayak gitu sih. Kayaknya kesan aku selama di pelayanan itu ketemu sama banyak WP. Jadi kadang sampai hafal, oh itu bapak itu, ya sampai hafal loh mas. Yang sering kantor ya? Iya, yang sering ke kantor. Sering kantor, kemudian ya minta tolong kita minta tolong kita kayak gitu. Jadi udah khatam lah sama Jadi keseruannya di situ sih ya Mbak Dinda ya, ketemu sama orang banyak gitu. Ketemu banyak orang, kemudian beda-beda sifat-sifatnya, karakteristiknya. Jadi emang unik banget sih, emang experience-nya gitu selama menjadi petugas TP. Oke, kalau Mas Chandra gimana Mas? Untuk pengalamannya nih. Aslinya banyak. Tadi sudah sebagian disebutkan Dinda ya, ketemu karena kita yang sering di depan, kita juga ya kurang lebihnya tahu lah, oh ini wajib pajak apa yang datang, dia biasanya mau ngapain, nggak bisa ngapain gitu ya sifatnya, itu salah satunya. Terus di segi penyuluhan ya, dulu sebelum ada COVID-19 kita bisa keliling untuk penyuluhan, enaknya dulu seperti itu. Nah kalau sekarang karena terbatas COVID itu, jadi kan paling lewatnya daring ya. Daring semua. Kalau zaman dulu itu kita ini ya, karena kebetulan saya di Kota Bumi itu 7 wilayah, jadi bisa keliling-keliling dari Mesuji itu daerahnya mana seperti apa, terus sampai ke Liwa yang jalannya itu berkelok-kelok dingin, ya sampai ke pesisir barat yang mau lihat pantai, enaknya seperti itu. Ya, sampai jalan-jalan ya Mas gitu ya. Jalan-jalan terus betul, ya biasanya entah itu penyuluhan koperasi, diundang dinas pendidikan atau dinas kesehatan seperti itu. Ya semoga ini ya COVID-19 itu cepat mereda. Jadi nanti kami penyuluh itu kalau misalkan mau mengadakan ya offline, jadi biar lebih gampang. Iya. Jadi lebih seru juga kan kalau misalnya ketemu langsung gitu kan, interaksi langsung sama wajib pajak. Sama wajib pajak, sama kawan pajak. Kita kangen juga ya Mas Chandra ya, bisa ketemu kawan pajak. Jadi selama ini daring terus ya Mas ya. Daring. Mungkin wajib pajak juga merasakan kesulitan gitu kalau misalnya serba daring gitu kan. Jadi emang kita perlu beberapa yang emang harus luring ya Mas Chandra ya, seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih Mas Chandra Mbak Dinda. Ini kan udah banyak kan cerita-ceritanya tentang wajib pajak, tentang tugasnya sebagai petugas frontliner gitu. Kalau untuk ada tips nggak nih Mas? Tips atau trik terkait dengan menghadapi wajib pajak gitu. Tadi kan kita udah dengar wajib pajak itu unik-unik, terus tuh karakteristiknya beda-beda. Mungkin ada tips nggak nih Mas? Boleh disampaikan. Kalau dari saya sendiri ya, karena memang dari Kota Bumi udah di helpdesk. Pertama kita sebelum pakai masker ya, pertama kita harus senyum dulu. Kalau ketemu orang senyum, walaupun wajib pajak itu datang dengan marah-marah, kita senyum dulu, kita tenang. Betul, tenang. Terus kalau wajib pajaknya tadi ya, ketemu datangnya marah-marah, kita dengarkan dulu kalau kesahnya. Dengarkan dulu sampai yang bersangkutan itu capek. Siapa apa? Karena kebanyakan kalau orang marah kita potong, bukannya tenang, dia malah menggebu-gebu. Ya lebih menggebu-gebu. Jadi kita dengarkan, setelah itu baru kita pelan-pelan. Ya itu utamanya memang nggak boleh kepancing bernormatifnya. Terus untuk wajib pajak datang itu pasti ada masalah. Satu, layanilah wajib pajak itu semaksimal mungkin. Ya, kita melayaninya harus sampai tuntas. Kalau prinsip saya seperti itu, tuntas. Kenapa? Apalagi kalau dulu lagi ya. Karena kalau KPP Madya Bandar Lampung ini kebanyakan wajib pajaknya kan di Bandar Lampung dekat daerahnya. Kalau saya dulu di Kota Bumi ada yang daerah Mesuji, ada pesisir barat, datang ke KPP karena beberapa hal itu tidak bisa dipecahkan di KP2KP. Mereka harus datang ke KPP, walaupun ada KP2KP-nya ada 3 dulu. Tapi mau nggak mau kan harus datang ke KPP. Jadi kalau mereka sudah datang jauh-jauh dan belum tuntas kan kasihan. Jadi sebisa mungkin kita bantu mereka sampai tuntas. Gitu, sampai tuntas. Kalau memang kita nggak bisa bantu, setidaknya kita ada usaha. Misalkan minta nomor HP-nya atau nanti kita tanyakan dulu, setelah itu kita beritahu mereka. Karena
pelayanan yang kalau kita melayani dengan hati, ya dengan hati itu beda, ya kelihatan. Ya. Si yang helpdesk-nya itu melayani benar-benar melayani atau tidak itu kelihatan. Bahkan kadang ada WP, saya kalau nggak sama bapak ini pas datang gitu, dia balik lagi gitu. Beberapa kejadian seperti itu. Jadi kayak langganan ya. Jadi itu prinsip saya, memang kita harus melayaninya dengan sepenuh hati dan sampai tuntas. Yes. Oke. Keren banget nih. Dari Mas Chandra tipsnya. Mungkin bisa jadi ini juga bagi petugas helpdesk lainnya atau mungkin kepada wajib pajak gitu, supaya kita memberikan pelayanan terbaik ya Mas Chandra. Betul ya. sekali. Jadi semoga kita bisa memuaskan para wajib pajak sekalian. Kemudian dari Mbak Dinda nih, untuk tips menghadapi wajib pajak. Sebenarnya sih sama aja ya kalau melayani wajib pajak itu. Yang pasti kalau di TPT itu kita senyum, benar kan, senyum. 5S ya? Ya, 5S. Senyum, terus tanyain kabarnya, terus apa permasalahannya. Yang penting kalau melayanin WP itu harus dengan cepat, tepat, dan akurat. Itu sih. Kalau misalnya itu slogan pelayanan cepat, tepat, dan akurat itu. Yang pasti kalau misalnya wajib pajak itu kita ajak ngobrol juga sih, biar dia nggak bosen, atau enggak misalnya dia bingung kan kita kasih informasi kan. Kalau di TPT itu kan kita kalau misalnya antrian helpdesk-nya itu rame, kan kita bisa ngasih tahu nomor telepon kantor atau enggak nomor WA kantor gitu, biar wajib pajaknya berarti bisa nih kalau misalnya saya mau ke helpdesk tapi rame, mending saya chat atau telepon aja gitu sih. Kayak di TPT gitu soalnya ngasih informasi juga lah informasi ya, apapun yang memudahkan wajib pajak, istilahnya seperti pajak. Itu. Karena emang itu yang kita usahakan, gitu yang kita harapkan ke depannya. Emang kita tujuannya ya satu, memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian memudahkan itu ya Mas Chandra ya. Iya, betul sekali. Baik. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas Chandra ya. Kira-kira ada pesan nggak nih Mas untuk wajib pajak selaku petugas helpdesk nih gitu di KPP? Boleh Mas? Baik, terima kasih. Sebelum ditutup ya, pesan saya ada beberapa. Yang pertama, karena helpdesk itu terkait pelayanan, jadi bantu kami untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, apabila kami ada kekurangan, mohon ingatkan kami agar kami senantiasa melakukan perubahan untuk menuju kesempurnaan dalam memberikan pelayanan. Baik kami kurang profesional atau apa dalam arti dan sebagainya, silahkan ingatkan kami. Pertama, terus bantu kami juga untuk menjaga integritas. Betul, karena integritas itu adalah salah satu dari nilai Kementerian Keuangan, bahkan yang pertama. Apalagi kami bertemu langsung dengan wajib-wajib pajak yang datang, ya, nilai integritas itu sangat penting. Jadi bantu kami untuk menjaganya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, keren banget. Oke, ada tambahan lagi nih. Jadi pelayanan dari kantor pelayanan pajak, baik itu KPP Pratama, KPP Madya Bandar Lampung, kemudian Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, itu semuanya tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk datang kantor pajak atau meminta bantuan kepada petugas pajak, karena kita sangat terbuka memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Kemudian mungkin sekian ya episode podcast kita kali ini. Jadi kita banyak belajar nih, banyak dari tamu kita, narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah petugas frontliner di kantor pelayanan pajak. Jadi banyak yang bisa diambil, kawan pajak juga bisa dapat insight lah, dapat pandangan terkait dengan tugas-tugas petugas pajak seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di akun YouTube kita Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dan juga jangan lupa follow IG kita itu Pajak Bengkulu dan Lampung, dan Instagram dari KPP Madya Bandar Lampung yaitu Pajak Madya Bandar Lampung. Ya, sekian dari kami. Bella Camkoha, Pajak Kuat, Indonesia Maju.